Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Saputra. Saya mahasiswa semester 3 Prodi PAI. Di sini saya akan menerangkan atau membaca keterangan yang ada di dalam kitab Talim Mutalim untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Talim Mutalim dengan dosen Bapak Deden Hilmansyah MPD. Di sini saya akan menerangkan atau membaca yang pasal pertama, ialah Faslun fi maihatil ilmi wa fiqhi wa fadilati, atau pasal pertama hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, di sini diterangkan bahwasanya ada hadis atau Rasulullah pernah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi yang artinya menuntut ilmu wajib bagi semua muslim laki dan muslim perempuan. Jadi kita wajib sebagai orang muslim wajib menuntut ilmu dari pertama muncul di dunia atau pertama lahir sampai kita ke mati atau ke liang lahat. Jadi wajib dan banget wajib bagi setiap muslim menuntut ilmu, yaitu ilmu agama Islam atau ilmu keduniaan. I'lam ba'annahu la yutarradu ala kulli muslimin wal muslimat talaba kullil ilmi. Terus perlu yang kita diketahui, i'lam kanyaukeun ku anjeun, i'lam ketahuilah bahwa tidak adalah diwajibkan bagi ala kulli muslimin wal muslimat, bagi setiap orang muslim dan laki-laki, dan wal muslimat dan muslim perempuan, tolaba mencari atau tolaba menuntut kullil ilmi semua ilmu atau saban-saban ilmu, bal yuktarodu, namun diwajibkan menuntut ilmu, namun yuktaro diwajibkan alaihi mencari ilmu, tatolabal ilmi mencari ilmu hali ilmu tingkah. Jadi perlu yang kita ketahui bahwa tidak diwajibkan bagi semua orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut semua ilmu. Misalkan jangan semua kita tidak diwajibkan mencari ilmu semuanya. Seperti kita harus mencari ilmu ilmu kedokteran, ilmu matematika, banyak ilmu. Nah, kita tidak diwajibkan mencari semua ilmu itu, tapi namun diwajibkan menuntut ilmu yang sesuai dengan kebutuhan diri kita atau ilmu tingkah yang sekarang kita alami. Nah, ilmu tingkah jadi sesuai kebutuhan yang kita dibutuhi. Seperti kalau pesantren ya, kita mencari ilmu yang diwajibkannya ya mencari ilmu fikih atau ilmu alat, ilmu akhlak, ilmu tajwid, banyak ya. Itu jadi sesuai penyesuaian dengan kebutuhan yang ada di diri kita juga. Terus karena seperti keterangan yuqallul abdullah ilmul hali wa abdulul amali hibdul hali. Seperti yang diketerangkan, ada keterangan yuqallul abdullah
ilmi ya keutamaan ilmu ya eta ilmu hali ilmu tingkah ya. Jadi yang diungkap seperti ada yang keterangan ilmu yang paling utama ialah ilmu hal atau ilmu tingkah, yaitu abdul amali dan keutamaan amal eta hifzul hali atau menjaga tingkah atau menjaga kondisi diri kita. Nah, seperti keterangan tadi. Nah, kenapa kita harus mencari ilmu tingkah atau ilmu yang ada di kebutuhan kita, kebutuhan diri kita. Nah, karena seperti ada yang keterangan, ada ini diungkapkan Syekh menerangkan bahwa adanya keterangan yuqalu abdulal ilmi ilmul hali wa abdulul amali hibzul hali. Nah, ilmu yang paling utama ialah ilmu hal. Nah, dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga hal atau kondisi diri. Nah, jadi keterangan ini yang langsung diterapkan oleh atau yang ditulis di dalam kitab Talimut Talim oleh Syekh Jarnuji. Yaftaradu ala muslimin talabul ilmi ma yaqu lahu fi halihi fi ain halin. Yap taradu jeung diwajibkan dan diwajibkan ala muslimin ke semua umat Islam tolabul ilmi mencari ilmu untuk mencari ilmu atau yang mencari ilmu mayuqau belajar ilmu lahu dina itu ilmu pi hali dina tingkah atau diwajibkan bagi semua umat Islam untuk mempelajari ilmunya sebuah hal yang terjadi pada kondisi muslim itu dalam semua keadaan baik dalam keadaan sakit perjalanan ataupun tidak. Nah, jadi diwajibkan mencari ilmu ini untuk umat Islam diwajibkan bagi semua umat Islam untuk mempelajari ilmunya sebuah hal yang terjadi pada kondisinya baik dalam keadaan sakit ataupun tidak ataupun dalam perjalanan. Nah, kita wajib wajib mencari ilmu itu. Terus fa innahu labudda lahu minas sholati fa yuftaradu alaihi ilmu ma yuqa'u lahu fi sholati biqadari ma yu'addi bihi fardhu sholati. Karena terus kenapa kita harus kita harus diwajibkan bagi semua umat Islam untuk mempelajari ilmunya. Untuk mempelajari ilmunya sebuah hal yang terjadi dalam kondisi. Nah, karena bagi seorang muslim ada sebuah hal yang wajib baginya. Semisalnya sholat. Nah, maka wajib baginya untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Sekiranya dengan hal tersebut bisa menjalankan kepaduan sholat. Nah, misalkan kita diwajibkan untuk yang tadi kan diwajibkan ilmu itu ilmu tingkah atau mencari ilmu dengan kondisi yang kita kebutuhan. Nah, di sini diterangkan seperti ilmunya sholat. Nah, kita gimana mau kita wajib mencari ilmu tentang sholat karena karena bagaimanapun kita mau sholat harus tahu ilmunya, tata caranya sholat. Nah, seperti itu. Contoh lain, kita mau jadi dokter tapi kita tidak mempelajari ilmu kedokteran. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita wajib kalau kita mau jadi dokter, kita pengen mengobati orang atau pengen jadi dokter, nah kita wajib mencari ilmu kedokteran. Jadi kita tidak usah
tidak usah mencari ilmu yang lain. Kalau kitanya mau jadi dokter tapi kita mencarinya ilmu matematika misalnya, nah itu tidak bisa jadi dokter. Nah kita harus mencari, kalau kita mau jadi dokter ya kita harus mencari ilmu kedokteran. Nah, seperti itu contoh lainnya. Nah, jadi kita seperti yang di keterangan ini, ya, innahu la beda lahu minas solati payartadu tarodu alaihi ilmu ma yaqaulahu fi solatin biqadari ma yuaddi bihi pardo salat kita. Jadi setiap karena bagi seorang muslim ada sebuah hal yang wajib baginya, yaitu sholat. Nah, jadi seorang muslim diwajibkan, yang harus diwajibkan yaitu sholat. Nah kita harus mencari ilmu tentang sholat itu, diwajibkan mencari ilmu tentang sholat itu. Nah seperti itu. Untuk mencari ilmu sholat itu untuk menjalankan keparduan sholat, tata cara sholat. Nah, seperti itu. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadari ma yu'addi bihil wajiba li'annama yatawassalu bihi ila iqamati pardi yakunu pardon wa may yatawassalu bihi illa iqamati il wajibi yakunu wajiban wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihil wajiba. Setiap muslim, setiap orang Islam atau setiap orang muslim wajib mengetahui hal-hal yang menjadi tuntunannya, sekadar pengetahuan yang bisa untuk melakukan kewajibannya, yaitu yang tadi juga sholat. Li'annama yatawassalu bihi ila iqamatil paradiyako yakunu pardon wa ma yatawassalu bihi ila iqamati wajibi yakunu wajibah. Nah, karena sesungguhnya suatu hal yang menjadi perantara untuk melakukan sebuah kewajiban, maka hal tersebut juga menjadi wajib. Nah, jadi setiap orang Islam wajib mengetahui hal-hal yang menjadi tuntunannya, sekadar pengetahuan yang bisa untuk melakukan kewajiban. Karena sesungguhnya suatu hal yang menjadi perantara untuk melakukan sebuah kewajiban, maka hal tersebut menjadi wajib. Nah, seperti contoh tadi sholat, kita wajib mencari ilmu tentang keparduan sholat. Nah, kita juga harus mencari juga hal-hal yang jadi sunnah-sunnah sholat sebelum sholat seperti wudhu. Nah, kita harus mencari juga karena itu jadi tuntunan kita. Nah, bukan sekedar pengetahuan yang bisa untuk melakukan kewajiban. Dalam sholat wajib dulu wudhu. Nah, kita harus mencari dulu ilmu wudhunya seperti kayak gitu. Wa kadzalika fi shaumi wa zakati in kana lahu mahalun haji inna wajaba alaihi wa kadzalika fi buyuin in kana yatajiru. Nah, hukum wajib yang di atas yang diterangkan tadi, hukum wajib di atas juga berlaku dalam masalah puasa dan zakat jika memang mempunyai harta, dan juga berlaku pada ibadah haji jika memang wajib bagi seseorang. Begitu pula pada masalah perdagangan jika menjadi seorang pedagang. Nah, keterangan yang tadi keterangan tadi yang wajibu alaihi ilmu, yang tadi sampai wajiban. Nah, itu bisa hukumnya berlaku juga dalam masalah puasa dan zakat. Nah, jika memang kita mempunyai harta, kita harus kita harus mencari ilmu yang tentang zakat dan puasa, karena kita seorang Islam wajib mengetahui hal-hal tuntunan yang seperti itu. Kalau kita punya harta, ya kita harus zakat, dan kita juga harus mengetahui ilmu-ilmu tentang zakat. Terus kita harus puasa. Nah, kita juga harus tahu kita mau puasa, kita harus juga tahu ilmu-ilmu untuk berpuasa. Dan juga ibadah haji sama gitu. Kalau kita mau ibadah haji,
terus kita tidak tahu ilmunya ibadah haji, nah kita bisa celaka. Kita kalau mau ibadah haji kita juga harus mempelajari tentang ilmu-ilmu tentang ibadah haji. Nah, jadi jika kita sebagai jadi orang pedagang, kita juga kan harus mengeluarkan zakat. Nah, kita juga harus kalau menjadi pedagang, kita harus untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang zakat. Li Muhammadin binil Hasani rahimatullah taala ala tusannifu kitaban fi juhdin. Nah, Muhammad bin Hasan kira bertanya li Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Al Hasan rahimahullahu taala, moga mapadana rahmatan insyaallah Gusti Allah taala bari mahaluaria. Ala tusannifu kitaban kenda, mengapa cenah engkau tidak mengarang kitab bijuhdin tentang juhud. Nah, jadi Muhammad bin Hasan bertanya kepada Kimosonib. Nah, lalu Kimosonib menjawab, qala sonabtu kitaban fi buyuin yagni jahidun man yataharraju anis subhati wa makruhati fi tijarati. Dengan jawaban, saya telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Nah, maksud Kimosonit yang dikatakan juhud, maksud yang beliau yang katakan juhud oleh Muhammad bin Hasan ialah menjaga diri dari hal yang subhat dan makruh dalam berdagang. Wa kadzalika wa yajibu pisairi muamalati wahirapi wa kullu mastagola bisai'in min yubtaradu alaihi ilmu taharruji anil harami pihi. Nah, hukum yang di atas juga berlaku pada semua jenis pekerjaan. Setiap orang yang berkecimpung dalam sebuah usaha dan beberapa jenis pekerjaan yang diwajibkan baginya untuk mengetahui cara menjaga dari hal-hal yang diharamkan dalam usahanya. Jadi tadi Muhammad bin Al Hasan mengapa tidak menyusun kitab tentang juhud. Nah, lalu beliau Kimosani menjawab, saya telah mengarang kitab tentang jual beli. Nah, maksud juhud yang diterangkan oleh maksud juhud yang ditanyakan oleh Muhammad bin Hasan itu tentang ialah menjaga diri kita dari hal-hal yang subhat dan makruh. Nah, dijawab oleh Kimosani telah saya telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Nah, jadi di dalam kitab yang dikarang oleh Kimosani yang menjelaskan jual beli itu sudah ada barang-barang subhat yang kayak berdagang kayak gimana, barang berdagang yang makruh kayak gimana. Nah, hukum yang tadi juga yang dijual beli itu juga berlaku non berlaku juga untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berkecimpung dalam sebuah usaha dan beberapa jenis pekerjaannya. Nah, jadi kita juga harus mengetahui cara menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang subhat. Kita harus menjauhi hal-hal seperti itu. Wa kadzalika yubtaradu alaihi ilmu hawalil qalbi minal tawakkuli wal innabati wa khosyatil waridon. Waridon fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Setiap orang juga harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati, misalnya tawakal. Nah, kita harus mengetahui ilmu tawakal atau membalikan sebuah hal pada Allah, takut kepada Allah dan ridho sebab semua itu terjadi pada segala keadaan. Nah, jadi kita juga harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan batin kita atau batin atau hati kita, misalnya tawakal. Nah, kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang tawakal. Kita harus tawakal kayak gimana nih tawakal. Nah, kita harus mempelajari
hal-hal ilmu kayak gitu, atau mengembalikan semua hal pada Allah. Kita seperti bersyukur, nah kita harus tahu nih bersyukur, saatnya kita bersyukur kayak gimana. Nah kita juga harus mempelajari hal gitu. Terus kita juga harus ilmu yang menjadi kita takut kepada Allah, atau kita mencari ridhonya Allah, sebab ilmu-ilmu itu terjadi pada segala keadaan kitanya. Kita harus mengetahui ilmu-ilmu seperti itu. Wasaroful ilmu la yahpa alal hadin idhuwa muhtasun bi insaniyati. Tidak seorang pun yang tidak mengetahui akan mulianya ilmu pengetahuan, karena ilmu itu khusus dimiliki umat manusia. Jadi tidak seorang pun tidak mengetahui akan mulianya ilmu pengetahuan, tapi karena ilmu itu khusus dimiliki umat manusia. Jadi kita umat manusia harus memiliki ilmu, khususnya umat manusia. Tapi tidak seorang pun yang tidak mengetahui akan mulianya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan tidak seorang mulia. Apakah itu ilmunya mulia? Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi kecuali Gusti Allah aja. Kenapa tidak seorang pun yang tidak mengetahui akan mulianya ilmu pengetahuan? Lianna jami'a khisoli siwal ilmi yastariku piha insanu wasailul hayawanati kasajaati wa ju'ati wa quwwati wa ju'di wa sabaqati wa ghairi hasiwal ilmi. Karena semua hal yang selain ilmu bisa dimiliki manusia dan binatang. Karena semua hal yang selain ilmu bisa dimiliki manusia dan binatang. Dengan ilmu pengetahuan seperti sifat pemberani, kuat, dermawan, belas kasih dan lain sebagainya selain ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa mencerminkan atau mengetahui, karena semua ilmu itu bisa dimiliki oleh manusia dan binatang. Dengan ilmu pengetahuan, kita seperti sifat kita, seperti sifat pemberani, kuat, dermawan dan sebagainya itu jadi jadi mencirikan itulah manusia. Dengan wabihi abharullah ta'ala padala Adam alaihi salatu wassalam alaihi malaikati wa amarhu bisujudalahu. Dengan ilmu Allah Ta'ala mengutamakan Nabi Adam alaihi salam di atas para malaikat, dan malaikat diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam, Nabi Adam SAW di atas para malaikat. Makanya malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena itu ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Kita sebagai anak Adam harus mencari juga ilmu yang telah Allah sampaikan kepada para nabi, para nabi diamalkan kepada keturunannya dan sampai ke khalifah-khalifahnya. Nah, kita sebagai umat muslim harus mencari ilmu-ilmu yang telah dipelajari oleh kanjeng Nabi atau para nabi-nabi terdahulu. Wa inna masaroful ilma likaunihi wasilatan ilal taqwa lajiyus tahaqqu bihi karamatu indallahi ta'ala wasa'adatul abadiyati. Distatuskan ilmu sebagai suatu hal yang mulia karena ilmu dapat menjadi sarana untuk menuju ketakwaan. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat dan kemuliaan di sisi Allah dan keuntungan yang abadi. Dengan ilmu kita akan mendapatkan kemuliaan atau suatu hal yang mulia, karena ilmu dapat menjadi sarana kita untuk menuju ketakwaan kita kepada Allah. Dengan takwa
kita bisa diterima oleh manusia lain dengan terhormat atau dengan kemuliaan di sisi Allah dengan keuntungan yang abadi. Nah, kita mempelajari ilmu, kita akan dihormati oleh orang lain dan kita juga akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keuntungan yang abadi seperti kita diberikan ilmu dengan mencarinya ilmu kita akan diberi keuntungan seperti kesehatan, seperti kekayaan. Nah, gitu dengan kita mempelajari ilmu atau mencari ilmu itu kita akan diberikan keuntungan atau kemuliaan di sisi Allah. Nah, kama qila li Muhammad ibn Hasani ibn Abdullah Isodun. Nah, sebagaimana syair yang dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah, ta'allam fa innal ilma jainu li ahlihi wa padalun wa inwanun dikullil mahamidi. Nah, yang artinya ta'alam, belajarlah. Nah, fa innamal ilma mangka nyana ilmu. Nah, belajarlah sebab ilmu adalah jainul li ahlihi. Nah, adalah penghias bagi pemiliknya dan sumber wapadalul inwanu likulli mahnin, dan sumber keutamaan serta pertanda bagi segala hal yang dipuji. Wakun mustafidan kulla yaumin jiyadatan minal ilmi wasbapi buhuril fawaidi. Tapakod pa innal pit hab dolu qaidi ilal birri wa taqwa wa adalu qasidi. Wal ilmu hadi illa sunani huda wal hisnu yunji minal jami sadaidi. Fa inna faqihan wahidan mutawarian asadu ala syaitani min alfi abidi. Seperti itu syair-syair yang dikatakan kepada Muhammad bin Abdul Hasan. Jadi belajarlah sebab ilmu. Ta'allam fa innal ilma jainul li ahlihi wa padalu iwanun likulli mahamidi. Belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Nah, jadi belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Jadi kita belajar sebab ilmu yang kita pelajari adalah jadi penghias bagi pemiliknya. Jadi bagi kita sendiri yang memiliki ilmu tersebut. Wapadlul iwanu likulli mahamidi. Nah, serta pertanda bagi segala hal yang dipuji. Jadi kita kalau sumber keutamaannya adalah pertanda bagi semua hal yang dipuji. Wakun mustafidan likul yaumin jiyadatan min ilmi wasbah fi juril fawaidi. Nah, jadikanlah hari-harimu untuk menggapai faidah dengan menambahnya ilmu dan berenanglah di lautan faidah. Nah, jadi kita jadikanlah hari-hari kita untuk menggapai faidah. Faidah itu untuk menambahkan ilmu kita dan berenanglah di lautan faidah. Nah, jadi kita harus jadikan hari-hari kita untuk mencari ilmu, untuk menggapai faidah atau faidah yang baik dengan menambahkan ilmu kita, dan kita berenanglah di lautan faidah. Jadi kita mencari ilmu yang memiliki faidahnya, ilmu yang berfaidah. Nah, kita harus berenang di dalam lautan faidah itu. Jadi kita harus mencari ilmu yang berfaedah, jangan mencari ilmu yang tidak ada faedahnya bagi kita sendiri. Nah, terus tapakoh pain pitha abdulu qaidi ila birri wa taqwa wa adalu qasidi. Belajarlah ilmu fikih karena fikih itu paling utamanya penuntun pada kebaikan dan takwa.
dan lebih adil-adilnya keadilan. Nah, jadi belajarlah dalam ilmu fikih, karena ilmu fikih itu paling utamanya penuntun paling kebaikan dan takwa kita. Nah, dan lebih adilnya keadilan. Nah, jadi ilmu fikih itu tentang ilmu paling utamanya bagi kita. Jadi ilmu fikih itu paling utama untuk penuntun kebaikan dan ketakwaan kita, dan lebih adilnya dalam keadilan. Nah, huwa ilmu hadi wal ilmu hadi ila sunani huda huwa hisnu yuji min jami'i sadaida. Nah, fikih adalah ilmu yang menunjukkan pada jalan-jalan hidayah. Dia mampu sebagai benteng yang menyelamatkan dari segala kesulitan. Nah, jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang menunjukkan pada jalan-jalannya hidayah. Ilmu fikih juga mampu menjadi benteng yang menyelamatkan dari segala kesulitan. Nah, ilmu fikih itu adalah ilmu fikih itu untuk menunjukkan untuk ilmu yang menunjukkan. Nah, ilmu yang menunjukkan jalan-jalan hidayah. Fa inna fakihan wahidan mutawarian asadu ala saitoni min alfi abidi. Karena satu orang fakih yang wirai akan lebih sulit bagi setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Karena orang yang fakih yang wirai akan lebih sulit bagi setan dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi kita ilmu fikih itu adalah ilmu tentang keibadahan. Kita ibadah harus bagaimana, kita dalam sholat fardu kayak gimana, tata cara wudu kayak gimana. Nah, itu diterangkan dalam ilmu fikih. Kita baju yang najis kayak gimana, baju yang suci kayak gimana. Nah, itu diterangkan dalam ilmu fikih. Karena di sini diterangkan karena keutamaan itu ada ilmu fikih, karena ilmu fikih itu menerangkan tentang ibadah kita kepada Gusti Allah. Jadi bagaimana nih keutamaan ilmu fikih ini atau ibadah kita yang bagus dalam di mata Gusti Allah, diterangkan dalam ilmu fikih. Wa kadzalika fisairil akhlaqi nahu judin wa bukhlin wa ju'nin wa ju'ar atin wa takburin wa ta'awaduin wa ipakin wal israfi wa taktiri wa ghairiha. Nah, setiap orang juga wajib mempelajari ilmu akhlak seperti watak murah hati, kikir, penakluk, pemberani, congkak, rendah diri, menjaga diri dari keburukan, israf atau berlebihan, bakhlil, terlalu hemat dan sebagainya. Nah, selain kita mempelajari kitab fikih, ilmu fikih, kita juga wajib mempelajari selain kita mempelajari ilmu ilmu hal, kita terus mempelajari ilmu fikih. Kita juga harus wajib mempelajari ilmu akhlak, seperti untuk ilmu akhlak ini untuk sifat kita atau watak kita, atau sifat kita dalam murah hati, kikir, penakut, pemberani, rendah diri, menjaga diri dari keburukan atau berlebihan, bakhlil, terlalu hemat dan sebagainya. Nah, kita juga harus mempelajari ilmu akhlak itu supaya kita tidak memiliki supaya kita juga memiliki ilmu tentang sifat kita yang ada di diri kita. Fa inna kibra wa bukhlal wa jubana wal israfal haramun. Karena sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram. Jadi kita mempelajari kitab akhlak ini karena supaya kita tidak memiliki sifat sombong, kikir, penakut atau berlebihan hukumnya. Karena sifat-sifat itu hukumnya haram. Wa israfal haramun. Jadi kita itu harus mempelajari kitab-kitab akhlak karena supaya kita tidak memiliki sifat sombong, kikir, penakut, atau berlebihan. Karena itu sudah diterangkan oleh Ki Musannif dalam kitab Talimut Ta'lim
bahwa hukumnya sifat sombong kikir penakut itu adalah haram. Wala yumkinu taharaju anha ila bi ilmiha wa ilmu ma wa ilmi ma wal imima yudo duha payub taradu ala kulli insanin ilmuha, dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui perkara-perkara yang mampu menentangkan oleh menentangnya. Oleh karena itu orang Islam wajib mengetahuinya. Nah, dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu. Nah, jadi kita tidak mungkin terhindar dari sifat-sifat sombong, kikir, penakut atau berlebihan. Nah, karena itu sudah tanpa kita mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut. Nah, jadi kita tidak mungkin bersifat sombong karena tidak tahu apa itu kriteria sifat kita atau sifat sombong itu kayak gimana. Oleh karena itu kita harus mencari ilmu akhlak itu karena kita untuk mengetahui perkara-perkara yang mampu menentang sifat-sifat tersebut. Jadi orang Islam oleh karena itu orang Islam diwajibkan mengetahui ilmu akhlak. Waqad sonapa Sayyidunal Imani ajalul sahidun nasirun dini Abu Qasimi kitaban fil ahlakid muslimin hibzuha. Al Sayyid Al Imam yang agung. Nah, waqad Al Sayyid Al Imam yang agung yang wafat dalam keadaan syahid Nasyiruddin Abul Qasim benar-benar telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut sangat bagus. Wa nima masonaka wa payajibu ala kulli muslimin wahib jana. Nah, kitab tersebut sangat bagus. Nah, kitab yang dikarang oleh Said Al Imam Agung yang agung yang wafat dalam keadaan syahid Nasyiruddin Abdul Qasim. Nah, kitab yang dikatakan Abdul Qasim itu sangat bagus dan bermutu karena setiap orang muslim wajib menjaga akhlaknya. Itulah adalah pembahasan yang ada di pasal fi maihatil ilmu wa fikhi wa fadilati. Jadi dalam kitab Talibut Talim pasal pertama itu adalah hakikat ilmu dan fikih dan keutamanya. Jadi kita wajib bagi seorang muslim itu adalah mencari ilmu atau hakikat ilmu yang tadi dijelaskan, terus mencari ilmu fikih, terus menuntut ilmu fikih dan keutamaan ilmu fikih. Itu masih panjang penjelasannya, mungkin dari saya segitu aja. Mungkin dari Bapak dosen nanti ada lebih jelasnya lagi dan dari kajian kitabnya lagi lebih jelas. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang tidak sesuai atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila pembacaannya ada salah, mohon dimaafkan juga. Dan segitu aja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.